Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas gizi D angkatan 2022 akan membawakan materi mutasi genetik dan DNA marker. Kami beranggotakan 12 orang, yaitu Nur Asyahrawani, Putri Andriani, Syafira, Isma Maulidia, Hermawati, Jasmania, Trikesi, Nur Kalbi, Melinda, Ramadhani, Nur Andita, dan Sri Handayani. Nah, pengertian mutasi genetik. Mutasi genetik adalah perubahan atau pergeseran dalam urutan basa DNA yang membentuk gen dalam sel-sel organisme. Nah, pada gambar di samping kita dapat melihat pada gambar pertama yaitu gambar genetik dalam bentuk normal, dan pada gambar kedua yaitu gambar genetik setelah mengalami mutasi atau setelah mengalami pergeseran. Mutasi genetik ini dapat terjadi secara alami sebagai bagian dari proses evolusi dan pewarisan, atau dapat dipicu oleh faktor eksternal tertentu seperti radiasi, paparan zat mutagenik, atau kesalahan replikasi DNA. Selanjutnya yaitu konsep mutasi genetika. Konsep mutasi genetika melibatkan perubahan yang terjadi pada urutan basa nitrogen dalam DNA suatu organisme. Konsep ini menunjukkan bahwa mutasi adalah sumber utama variasi genetik di antara individu dalam populasi, yang kemudian dapat menjadi bahan bakar untuk seleksi alam dan evolusi. Selanjutnya, jenis-jenis mutasi. Nah, mutasi ini adalah peristiwa perubahan genetik atau gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Jenis-jenis mutasi ini terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan sel yang bermutasi dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Pertama, mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliput sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, jenis-jenis mutasi berdasarkan tempat terjadinya mutasi dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mutasi besar. Mutasi besar atau gross mutation adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Yang kedua, ada mutasi kecil. Mutasi kecil atau point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul atau ADN gen. Locus gen itu seperti tetap. Mutasi jenis inilah yang menimbulkan alel. Mutasi dapat terjadi pada tingkat DNA, gen, dan kromosom. Selanjutnya, penyebab mutasi terbagi atas 3. Yang pertama, mutagen kimia. Contohnya adalah kolesine dan digitonin. Kolkisin merupakan zat yang dapat mencegah pembentukan filamen spindel pada proses anafase dan menghambat pembelahan sel pada proses anafase. Yang kedua, mutagen zat fisika. Contohnya, mutagen zat fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab fisik mutasi pada lingkungan adalah radiasi dan suhu. Yang ketiga, mutagen bahan biologi. Virus dan bakteri diperkirakan menyebabkan mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan mutasi adalah DNA-nya. Dampak mutasi genetik dibagi menjadi 2, yaitu dampak mutasi genetik pada manusia dan dampak mutasi genetik pada hewan. Yang pertama yaitu dampak mutasi genetik pada manusia meliputi kanker, di mana sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain.
Proses pembentukan kanker merupakan kejadian somatik dan sejak lama diduga disebabkan karena akumulasi perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan perubahan pengaturan normal kontrol molekul perkembangbiakan sel. Sel kanker yang tak mampu berinteraksi secara sinkron dengan lingkungan dan membelah tanpa kendali bersaing dengan sel normal dalam memperoleh bahan makanan dari tubuh dan oksigen. Bagian kedua yaitu sindrom Turner, di mana sindrom Turner memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, tinggi badan cenderung pendek, yang kedua, alat kelamin terlambat perkembangannya, yang ketiga, sisi leher tumbuh tambahan daging, yang keempat, bentuk kaki X, yang kelima, kedua puting susu berjarak melebar, dan yang keenam, keterbelakangan mental. Ketiga, sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ditemukan oleh Klinefelter pada tahun 1942 yang memiliki ciri-ciri pertama, karyotipe atau kelebihan kromosom XX diderita oleh pria. Yang kedua, bulu badan tidak tumbuh. Ketiga, testis mengecil atau mandul. Keempat, buah dada membesar. Kelima, tinggi badan berlebih. Dan keenam, jika jumlah kromosom X lebih dari 2, mengalami keterbelakangan mental. Keempat yaitu sindrom Jacob, ditemukan oleh Jacob pada tahun 1965 yang memiliki ciri-cirinya yaitu pertama, karyotipe 47XYY atau kelebihan sebuah kromosom seks Y diderita oleh pria. Yang kedua, berperawakan tinggi, dan ketiga, bersifat antisosial atau agresif. Bagian kelima yaitu sindrom Down, ditemukan oleh Langdon Down pada tahun 1866 yang memiliki ciri-ciri antara lain pertama, karyotipe 47,XX atau 47,XY. Yang kedua, mongolisme atau telapak tebal seperti telapak kera. Ketiga, mata sipit miring ke samping. Bagian keempat, bibir tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes. Kelima, gigi kecil-kecil dan jarang. Yang keenam, IQ rendah. Selanjutnya yaitu dampak mutasi genetik pada hewan. Yang pertama yaitu pada kelinci, di mana penyebab mutasinya yaitu disebabkan oleh radiasi nuklir Fukushima. Memiliki jenis mutagen fisika, serta nama mutannya yaitu kelinci tanpa telinga, dapat dilihat pada gambar tersebut. Terus bagian kedua yaitu sapi, mana mutasinya yaitu disebabkan oleh radiasi gen myostatin yang memiliki jenis mutagen fisika, dan nama mutannya yaitu sapi double maskulin yang dapat kita lihat sendiri pada gambar sapi tersebut. Nah, polimorfisme mutasi genetika. Polimorfisme adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang mengizinkan objek dari suatu kelas untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Ini memungkinkan sebuah objek dari kelas yang lebih umum untuk dianggap sebagai objek dari kelas yang lebih spesifik. Dalam polimorfisme, metode yang sama dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada kelas objek yang memanggilnya. Polimorfisme juga merujuk pada variasi genetik yang terjadi di antara individu dalam populasi. Nah, evolusi dapat mencangkup perubahan pada urutan DNA yang tidak menghasilkan efek yang merugikan pada organisme. Polimorfisme ini dapat mempengaruhi juga sifat-sifat seperti warna mata, warna rambut, atau kelompok darah pada manusia. Nah, dalam beberapa kasus, polimorfisme mutasi genetik dapat memberikan keuntungan adaptif atau mungkin meningkatkan risiko terjadinya penyakit tertentu. Nah, berikut adalah beberapa contoh polimorfisme pada mutasi genetik. Yang pertama, ada variasi pada gen APOE. Polimorfisme pada gen APOE telah dikaitkan dengan risiko penyakit Alzheimer. Ada 3 alel yang umum ditemukan. Yang pertama, LP92, LP93, dan LP94. Alel LP94 dikaitkan dengan meningkatkan risiko Alzheimer, sementara alel LP92 dikaitkan dengan penurunan risiko. Yang kedua, polimorfisme pada gen RH. Gen RH menyandung protein yang hadir pada permukaan sel darah merah.
Poliporisme pada gen ini menghasilkan variasi dalam kelompok darah RH seperti RH positif dan RH negatif. Yang ketiga, variasi dalam gen MTHFR. Gen MTHFR menyanding enzim yang terlibat dalam metabolisme asam folat. Poliporisme pada gen ini telah dikaitkan dengan resiko tinggi untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung kronik dan cacat tabung saraf pada bayi. Dan keempat, poliporisme pada gen pengatur warna mata. Gen seperti OCA2 dan HERC2 memiliki poliporisme yang berkontribusi pada variasi warna mata pada manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh poliporisme mutasi genetik yang dapat mempengaruhi berbagai sifat dan risiko kesehatan pada manusia. Selanjutnya adalah DNA marker. DNA marker adalah sequence DNA yang dikenal dan ditempatkan dalam genom organisme tertentu, dan ada pun jenis-jenis penanda DNA pada tumbuhan dan hewan. Untuk penanda DNA pada tumbuhan, terdapat dua penanda molekuler DNA yang umum digunakan, yaitu penanda DNA tanpa PCR dan penanda DNA berdasarkan PCR. Yang pertama, penanda DNA tanpa PCR, seperti restriction fragment length polymorphism atau RFLP adalah penanda DNA pertama yang dihasilkan dari perbedaan sekuen nukleotida tanaman yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena mutasi yang terjadi pada waktu lalu dan dideteksi sebagai variasi atau polymorphisme pada perbedaan fragmen restriksi. Penanda DNA berdasarkan PCR. Yang pertama yaitu Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Teknik RAPD menggunakan sekuen primer pendek untuk mengamplifikasi sekuen-sekuen DNA genom secara acak. Panjang primer yang digunakan biasanya 10 basa dan tersedia dalam kit yang dijual secara komersial dari berbagai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP. AFLP adalah teknik yang menggabungkan kekuatan RFLP atau pemotongan DNA dengan enzim restriksi dan fleksibilitas teknologi PCR. Tahapan teknik AFLP terdiri dari ekstraksi DNA, pemotongan DNA dengan menggunakan enzim restriksi, meligasi fragmen restriksi dengan sekuen adapter. Selanjutnya yaitu mikrosatelit. Mikrosatelit adalah sekuen DNA yang berulang di mana semua motif mengandung 1-6 pasang basa yang diulang secara tandem dalam sejumlah waktu. Kemudian yang keempat yaitu Cleaved Amplified Polymorphic Sequence. Penanda CPAS sering juga dikenal dengan penanda PCR RFLP atau Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism. Secara teknis, penanda CPAS dihasilkan dari dua tahapan kegiatan. Pertama yaitu DNA template diamplifikasi dengan PCR menggunakan sepasang primer spesifik, dan yang kedua yaitu produk PCR kemudian dipotong dengan enzim restriksi. Selanjutnya yaitu Sequence Characterized Amplified Regression atau CCR. CCR adalah fragmen DNA yang diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer spesifik yang didesain dari sekuen nukleotida dari klon fragmen RAPD yang terkait dengan ciri yang menjadi perhatian utama. Kemudian single strand conformation atau polymorphis atau SSCP. Single strand conformation polymorphis atau utas tunggal konformasi polymorphism adalah pergeseran mobilitas molekul DNA utas tunggal pada gel polyakrilamid netral.
di mana polimorfin dideteksi sebagai hasil pelipatan diferensial utama tunggal DNA karena adanya perbedaan sekuen, atau biasanya satu pasang basa. Adapun penanda DNA pada hewan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penanda mikrosatelit, yang kedua penanda SNP, yang ketiga penanda mitokondria. Yang pertama penanda mikrosatelit, yaitu sekuens genetik pendek yang diulang-ulang dalam genom hewan, yang sering digunakan untuk studi kekerabatan, pemetaan genetik, dan identifikasi individu. Yang kedua, penanda SNP, yaitu variasi tunggal nukleotida dalam genom yang digunakan untuk memahami genetika populasi, korelasi genotipe-fenotipe, dan penelitian evolusi. Dan yang ketiga, penanda mitokondria, di mana sekuens DNA yang terdapat dalam mitokondria sering digunakan untuk penelitian filogenetik dan evolusi karena sifatnya yang sering stabil dan terdapat dalam jumlah besar di setiap sel. Selanjutnya, identifikasi dan metode isolasi penanda genetika. Nah, isolasi penanda genetika adalah proses identifikasi dan pemisahan fragmen DNA atau RNA tertentu yang memiliki pola atau sekuens tertentu. Ini dapat dilakukan melalui teknik seperti PCR, polymerase chain reaction, electrophoresis gel, atau metode kromatografi. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, penanda genetika seperti gen spesifik, alel, atau sekuens DNA dapat diisolasi dan diidentifikasi untuk keperluan analisis genetika lebih lanjut. Metode isolasi penanda genetika yaitu metode isolasi genetika secara in vivo di laboratorium. Metode isolasi penanda genetika secara in vivo di laboratorium melibatkan manipulasi organisme hidup untuk mengungkapkan atau memproduksi penanda genetika tertentu. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, transformasi genetik. Dalam transformasi genetik, gen atau fragmen DNA tertentu disisipkan ke dalam genom organisme target menggunakan vektor DNA seperti plasmid atau virus. Organisme tersebut kemudian diizinkan untuk mereplikasi dan mengungkapkan gen atau penanda genetika yang telah dimasukkan. Yang kedua, transpeksi. Transpeksi melibatkan transfer material genetik seperti DNA, RNA, atau protein ke dalam sel-sel eukariotik menggunakan metode kimia, elektroporasi, atau vektor virus. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian biologi molekuler untuk mempelajari fungsi gen tertentu atau untuk menghasilkan penanda genetika. Yang ketiga, CRISPR atau Cas9. Sistem ini memungkinkan penargetan dan edit langsung pada genom organisme hidup dengan menggunakan RNA panduan yang dirancang khusus. Enzim Cas9 memotong DNA pada lokasi tertentu, memungkinkan untuk menyisipkan atau menghapus sekuens genetik tertentu. Teknik ini dapat digunakan untuk memasukkan atau menghapus penanda genetika dengan presisi tinggi. Yang keempat, transgenik. Dalam teknik transgenik, organisme menerima dan mengintegrasikan gen asing ke dalam genomnya melalui metode rekayasa genetika. Organisme transgenik sering digunakan dalam penelitian untuk mempelajari fungsi gen tertentu atau untuk memproduksi protein tertentu yang dapat menjadi penanda genetika. Nah,
Metode isolasi penanda genetika secara in vivo ini memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang fungsi gen dan regulasi genetika serta dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi bioteknologi seperti produksi protein rekombinan atau pengembangan tanaman transgenik. Selanjutnya, metode isolasi penanda genetika secara in silico berbasis bioinformatika, di mana metode isolasi penanda genetika secara in silico berbasis bioinformatika melibatkan analisis data genomik menggunakan perangkat lunak dan algoritme untuk mengidentifikasi sekuens DNA atau RNA yang memiliki karakteristik tertentu, seperti pengkodean untuk gen spesifik atau memiliki pola tertentu yang terkait dengan penanda genetika. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam analisis in silico termasuk yang pertama, pencarian homologi, di mana metode ini melibatkan pencocokan sekuens DNA atau protein terhadap database yang berisi sekuens yang telah dianotasikan sebelumnya. Jika sekuens baru memiliki kesamaan dengan sekuens yang telah diketahui memiliki fungsi atau sifat tertentu, maka sekuens tersebut dapat diidentifikasikan sebagai penanda genetika. Yang kedua, analisis motif, di mana motif adalah pola sekuens konservatif yang terkait dengan fungsi atau sifat tertentu. Dengan menggunakan algoritme bioinformatika, motif yang khas atau unik dapat diidentifikasikan dalam sekuens genomik, dan motif-motif ini kemudian dapat dijadikan penanda genetika. Dan yang ketiga, pemodelan struktur, di mana pemodelan struktur dapat digunakan untuk memprediksi struktur 3 dimensi dari sekuens protein atau RNA. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi penanda genetika berdasarkan struktur yang spesifik atau karakteristik fisik dari sekuens tersebut. Nah, metode in silico juga memungkinkan analisis yang cepat dan efisien dari data genomik besar yang semakin banyak tersedia berkat kemajuan teknologi sequencing genom. Terakhir, polimorfisme DNA. Polimorfisme DNA adalah variasi dalam urutan nukleotida DNA antara individu-individu dalam sebuah spesies. Ini dapat terjadi karena perbedaan genetik atau mutasi yang terjadi secara alami. Adapun contoh polimorfisme pada DNA adalah variasi genetik di antara individu-individu dalam populasi yang sangat mempengaruhi sifat-sifat fisik atau fisiologis mereka. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just